Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Indramayu Studio. Insyaallah pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat poster dakwah di Pixlab. Namun sebelum itu, saya himbau kepada teman-teman sekalian agar menyimak video ini dengan seksama sampai selesai. Karena ini akan menjadi video dengan durasi yang lumayan panjang. Dan untuk teman-teman yang belum subrek dulu ke channel Indramayu Studio supaya kami bisa lebih semangat dalam membuat konten. Baik, kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama sebelum kita membuat sebuah poster dakwah, maka kita harus siapkan dulu sebuah materi. Bisa berupa potongan ayat-ayat Quran, bisa juga berupa hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama. Kita bisa mencarinya di beberapa website. Namun berhati-hati karena banyak perkataan Nabi atau sabda Nabi di sana yang palsu bahkan lemah ya. Maka kita tidak bisa jadikan itu sebagai materi. Maka berhati-hati ketika di website. Untuk itu saya rekomendasikan ada beberapa website yang bisa dijadikan sebagai sumber dari materi poster dakwah itu. Yang pertama adalah Al-Manhaj, kemudian Rumaiso. Itu bisa dijadikan sumber untuk kita. Ada juga grup-grup di sosmed ya, seperti di Facebook, kemudian di WhatsApp, kemudian di Telegram. Insya Allah nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Baik, yang pertama adalah kita siapkan materinya. Dan alhamdulillah saya sudah memiliki satu buah materi ya, berjudul Salat Merupakan Pintu Rezeki. Ini saya ambil dari Telegram Catatan Ilmu. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi insya Allah. Kemudian setelah kita menyiapkan sebuah materi, kita cari backgroundnya dulu. Background untuk poster dakwahnya. Kita berangkat ke aplikasi berangkat ke aplikasi Image Searchman. Nah, ini saya sudah cari ya. Karena temanya tentang sholat, maka kita harus pilih background yang bertemakan sholat juga. Jadi background dan materi ini dia harus nyambung. Jangan sampai materinya tentang sholat kemudian backgroundnya orang jualan, ini nggak cocok ya. Makanya harus berhati-hati kita dalam memilih sebuah background. Ini saya sudah siapkan orang sholat ya. Ini lumayan besar resolusinya. Nanti saya akan ulang dulu caranya begini mencarinya. Ini halaman utamanya, kita cari tentang sholat. Nah, namun kita pilih dulu, kita atur dulu size-nya ya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini dia. Ada yang ukuran yang lumayan besar. Ini kita bisa jadikan untuk background. Baik, jika sudah, kita berangkat ke aplikasi Pixlab-nya. Saya ulang dulu. Tadi saya sudah buatnya. Kalau nggak sampai selesai, ini kita buat lagi. Yang pertama adalah kita harus atur dulu backgroundnya. Berangkat ke menu ini, kemudian image size. Bukan atur backgroundnya, tapi atur dulu besar layoutnya. Ini kita pilih yang square rasio 1:1. Kita besarkan lebar dari posternya. 2000 mungkin cukup. Ini lumayan besar supaya nggak pecah. Kemudian kita hapus dulu ininya, objeknya. Kemudian kita atur backgroundnya. Masih di menu ini, kita ke from gallery. Kemudian kita pilih background yang sudah kita download tadi. Nah, kita atur
Atau mungkin kita bisa pakai yang lain dulu ya. Di contoh ini cocok enggak ya? Ini cocok enggak? Kayaknya kurang cocok ya. Mungkin cocok yang ini kayaknya. Nah, ingat ya, di background ini kan ada gambar muka. Saya sarankan untuk tidak menyertakan mukanya ini, langsung dipotong saja. Ya, seperti ini. Jangan gunakan wajah manusia ketika membuat sebuah poster. Mungkin segini cukup. Jangan sampai diikutkan. Nah, ini lumayan agak pecah ya. Kalau kelihatan lumayan sih, lumayan. Ini mungkin cukup. Atau kita geser dulu, jangan ikutan janggutnya. Kita atur lagi. Baik, segini cukup. Kemudian ini biasanya style saya ketika membuat sebuah poster. Biasanya backgroundnya itu saya gelapkan. Jadi setiap orang itu ada caranya masing-masing ketika membuat poster. Dia ada beberapa setiap orang itu memiliki karakter masing-masing ketika membuat sebuah poster. Biasanya kalau saya gelapkan backgroundnya seperti ini. Biasanya saya gelapkan. Namun terserah ya untuk teman-teman, jika ingin tidak digelapkan juga nggak apa-apa. Itu selera masing-masing. Kemudian ketika sudah siap backgroundnya, kemudian apa? Kita siapkan dulu footernya. Nah, saya sudah pernah buat footernya. Kita masuk ke menu import untuk mengimport gambar. Kemudian kita cari watermarknya atau footernya. Nah, ini setiap orang punya footer masing-masing ya, bebas. Sudah saya kasih tutorialnya di video sebelumnya itu tentang footer, tips-tipsnya bagaimana dia supaya terlihat nampak. Kemudian jangan juga terlalu besar, sudah saya kasih tahu. Jangan footernya jangan segede begini. Jangan. Ya, jangan. Ataupun di atas di sini ini nggak cocok nih. Biasanya kalau di atas itu dia hanya untuk logo saja, tidak ada follow us-nya, tidak ada. Maka yang seperti ini biasanya kita cocokkan di sebelah kiri bawah atau sebelah kanan bawah. Cukup kecil saja, jangan terlalu besar, yang penting bisa terbaca. Ingat ya, kenapa harus seperti ini? Karena dia harus presisi. Jangan sampai terlalu besar, jangan. Ini terlalu mungkin segini cukup. Harus rata antara kiri dan bawahnya. Jangan sampai seperti ini. Tuh. Jangan juga seperti ini. Nah, tapi harus pas sudut-sudutnya ini. Kurang bawah. Mungkin segini cukup. Ya, mungkin segini cukup. Selanjutnya adalah ketika sudah siap footernya, maka kita harus siapkan dulu titelnya. Ya, atau judulnya dulu di sini. Judulnya dulu di sini. Kita harus siapkan judulnya. Tadi tentang apa? Salat merupakan pintu rezeki. Nah, biasanya ketika kita membuat judul ini akan menjadi drama yang panjang ya. Karena seseorang itu harus berimajinasi, harus berkreasi di sana bagaimana cara membuat titelnya itu. Karena itu yang akan menarik perhatian orang untuk bisa membuka. Itu yang akan menarik orang untuk bisa membaca. Ya. Maka kita siapkan dulu, kita buat dulu detailnya. Yang pertama, kita berangkat ke menu teks. Kemudian kita tulis salat. Ini saya mencoba untuk berkreasi secepat mungkin ya. Kita
atur dulu fontnya ya. Jangan besarkan dulu size-nya, kita atur dulu fontnya. Contoh di sini saya pakai apa ya? Sebentar, saya di resen saja. Ini mungkin Catchland. Ini dia, kita besarkan size-nya. Ya, segini. Segini. Kemudian kita mungkin kalian masih ingat gak di video yang pertama kali saya buat itu ada beberapa font yang dia terpotong ketika kita tulisnya itu. Ada beberapa font yang dia terpotong dia. Seperti ini, dia T-nya terpotong ya. Harusnya dia masih ada lanjutnya, dia terpotong. Maka inilah saatnya untuk padding beraksi. Padding ini dia untuk melebarkan sisi kanan dan kirinya. Kita lebarkan dulu sisi kirinya, sisi kanannya. Kita lebarkan segini cukup 23, dan left paddingnya ini juga harus disamaratakan ya 23. Jangan sampai seperti ini. Dia harus sejajar supaya dia ketika kita ingin ketengahkan dia sejajar ya, kanan dan kirinya itu. Baik. Begini. Salat. Kemudian salat merupakan pintu rizki. Salat merupakan, baik, kita copy saja, jangan kita copy teks salat merupakan kita pilih dulu ya. Jadi harus sabarnya ketika mendesain sebuah titel. Maka beginilah, kadang saya itu bermenit-menit ya ketika ingin mengatur sebuah titel itu, supaya ya begitu, supaya orang, bagaimana caranya nih orang nih kelihatan ketika melihat sebuah poster ini dia mau mengklik gitu, mau baca gitu. Kita dulu pilih fontnya dulu yang cocok apa ya. Apa ya, merupakan kayaknya ini cocok, tapi ini saya akan akal-akalin supaya bisa kelihatan tulisannya. Saya pakai stroke di sini. Ini sebenarnya bisa kok dengan efek shadow ya, bisa supaya bisa kelihatan seperti di sini contohnya. Kalau kita kasih shadow dia bisa supaya kelihatan. Nah, cuman kayaknya kurang cocok ya kalau menurut saya. Kayaknya kurang cocok. Tapi untuk teman-teman bisa juga pakai shadow. Mungkin saya akan pakai stroke. Kemudian saya warnai dengan warna hitam. Saya tebalkan width-nya. Stroke-nya ini harus ngikutin warna dari warna background-nya. Stroke mana tadi itu? Stroke color, kita pilih ini dengan color pick yang sebelah yang ini. Nah, kita cari sebelah sini, kita cukup warnanya. Oke. Kurang besar ininya, size-nya, stroke-nya.
kelihatan nggak itu stroke-nya? Enggak ya kan ya, warnanya ya. Salat merupakan pintu rezeki. Gimana ya buatnya? Kita hilangkan dulu stroke-nya. Kita copy saja tadi ya. Stroke-nya kita hilangkan. Pintu rezeki. Ini bagaimana ya? Ini mungkin saya pilih font hang letter kali ya. Ini kayaknya cocok kayaknya. Kayaknya cocok nih. Kita besarkan sedikit. Nah, ini kan dia kan tali-talinya kan dia ada di depan nih, tuh. Dia kan di depan tuh ya tali-talinya tuh. Ini hang letter kan saya hang letter itu dia teks yang menggantung modelnya. Maka kita letakkan dia ke belakang dengan pilih to back. Nah, supaya dia tali-talinya ini di belakang semua dia. Nah, demikian. Kemudian cocoknya mungkin ya segitu. Ini kepotong nih. Sebentar, saya geser dulu sholatnya karena dia menghalangi. Kita nggak bisa klik pintunya. Atau jangan-jangan kita to back saja dia, kita bawa sholatnya, teks sholatnya kita kebelakangkan dulu. Nah, kita bisa pilih lagi. Ini P-nya terpotong ya. Kita geser juga paddingnya. Kita geser paddingnya cukup 5 dan 5. Iya. Nah, ini mungkin segini cukup ya. Kita warnai dengan warna kuning. Terserah mau warna apa saja. Kalau saya suka warna kuning. Ini kemudian kita ke belakangkan to back. Maaf sebentar, kita geser dulu merupakannya ini. Susah gesernya, kita pakai position. Begini. Udah kita ke belakang kan, supaya teksnya ini tali-talinya ini tidak menumpuk di tulisan merupakan to back. Begini mudah kan. Saya gerak cepat saja. Kemudian ini sudah siap titelnya, maka kita siapkan isinya ya. Kita harus siapkan isinya. Di sini kita tadi apa itu isinya itu? Sebentar. Kita itu dulu, kita kasih teks lagi. Bukan copy paste aja kali ya. Lupa, Pak. Di sini kita copy dulu. Mungkin ini dulu ya. Ini terserah mau di copy semua langsung dipindah ke satu ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya copy dulu isinya. Taruh di sini. Begini.
Nah, ingat atur dulu fontnya. Nah, dikit bilang nih Allah. Apa ya, fontnya yang bagus, yang pas itu pakai font dari Muli ya. Muli bisa dipakai nih. Kalau nggak salah sih Muli nih kayaknya bahasa Arab ya, font Arab kayaknya. Cuma dia pas nih kalau ketika untuk abjadnya. Nah, kita lebarkan dulu ininya. Kemudian kita kecilkan, baru kita kecilkan size-nya. Kecilkan size-nya. Jangan terlalu besar ya, kecil-kecil saja. Segini cukup. Ini agak renggang spasinya antara baris 1 dengan baris 2. Kita rapatkan dulu dengan menu line spacing. Kita rapatkan, nah terlalu rapat. Segini cukup. Ini agak renggang ya. Tulisannya kayaknya kurang bagus, ini kurang presisi. Nah, coba kita cari dulu, ganti lagi fontnya. Coba kita pakai Montserrat yang extra light. Cocok nggak ini? Kayaknya kurang ya. Mungkin cocok ya, terserah apa aja yang ingin kalian pakai untuk fontnya. Nah, kita meratakan ke sebelah kanan allegiance-nya. Nah, segini. Nah, kemudian kita pasang itunya apa? Tadi atasnya itu ya, Ibnu Katsirnya itu. Ibnu Katsir. Rahimahullah berkata. Nah, ini rahimahullahnya saya memakai bahasa Arab ya. Bagi yang belum bisa atau belum diganti keyboardnya, bisa diganti dulu ke bahasa Arab. Kalau bisa jangan rahimahullah, jangan pakai abjad ya. Rahimahullahnya harusnya anaknya pas itu pakai bahasa Arab. Sudah saya buat videonya bagaimana cara menginstal keyboard bahasa Arab di HP. Kemudian oke. Nah, begini. Nah, isi ini kita ganti dengan tulisan warna kuning ya. Dengan color yang warna kuning yang lebih cocok. Nah, demikian. Nah, kemudian kita siapkan untuk terakhirnya itu sumbernya. Apa tadi? Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 2 halaman 327. Nah, begini. Kita kasih spasi dulu di sini. Nah, begini. Oke. Kemudian kita kecilkan karena ini nggak pas. Kita lebarkan dulu coba ya. Nah, ini ya. Untuk supaya presisi kita pakai menu yang namanya grid.
di sini. Kita pilih yang sebelah kanan ini, kemudian kita atur dulu grid sebelah kanan ini supaya dia rata ya. Kita patok aja nih huruf T ini. Nah, maka yang di bawahnya ini harus rata itu. Maka ini juga harus disamakan. Ini supaya kita kira-kira aja, di sini nggak ada penggaris, tidak ada fitur penggaris, maka kita kira-kirakan saja. Maka kita geser ini ke sini. Afwan, sebenarnya untuk footer ini silahkan ya, dia kalau bisa tidak mengikuti ini juga tidak apa-apa, tidak mengikuti isi materi juga nggak apa-apa, sebenarnya dia nggak apa-apa. Kita yang penting ini adalah isinya dia harus presisi dia dari titelnya. Nah, kita geser dulu, hati-hati sampai ke sini cukup. Kemudian yang ini kita geser lagi, mungkin cocok dikit lagi. Turun bawah, yang bawahnya kita geser lagi. Langsung pas saja dia. Kemudian kita ini ya, ini gampang ya sebenarnya ketika kita membuat sebuah poster dakwah itu. Mungkin ini yang paling gampang lah, nggak aneh-aneh gitu. Justru nggak cocok ya, justru malah bagus yang tadi begini. Nah, dia ketika membuat sebuah poster itu kita jangan sampai terlalu besar titelnya, jangan juga terlalu besar isinya ini juga jangan. Jadi dia harus presisi dia ya, harus presisi dan mengikuti backgroundnya. Nah itu yang ini sebuah tutorial yang gampang, yang mudah ya, yang saya bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman bisa untuk berkreasi ya. Silakan teman-teman berkreasi untuk bisa membuat poster dakwah ini. Namun perlu diperhatikan yang tadi, hati-hati dalam mencari sebuah materi ya. Hati-hati karena nggak semua di sana itu materi itu benar. Kadang ada yang ada yang diselewengkan. Jadi patut berhati-hati. Ini adalah sedikit tutorial tentang bagaimana membuat poster dakwah. Insya Allah nanti saya akan membuat poster dakwah lagi, namun dengan beberapa teknik seperti masking, kemudian ada juga tekstur. Nanti saya akan bagi insya Allah pada video selanjutnya. Bila ada pertanyaan bisa DM ke Instagram saya atau bisa juga komen di deskripsi. Tapi ini kayaknya ada yang kurang nih. ada yang kurang kayaknya nih. Kalau dikasih noise kayaknya lebih pas nih. Nah itu dia. Kalau dikasih noise kayaknya lebih pas tuh. Ya, noise nih dia kalau bahasa di ini sih, kalau di Lightroom sih dia kayak grung begitu ya. Itu noise itu. Ya noise tuh yang di TV itu, yang runyak tuh namanya noise tuh. Nah ini sedikit yang bisa saya bagi. Jangan lupa untuk subrek dulu dan like-nya. Semoga channel Indramayu Studio ini akan tetap berkembang, supaya kita juga bisa lebih semangat dalam membuat konten. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan yang menyinggung. Kesalahan datang dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.